Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Logika akan mempresentasikan tema tentang kesalahan atau kekeliruan berpikir atau falasi dari aspek bentuk dan materi. Di sini anggota kelompok 11 yaitu yang pertama Muhammad Amin Dwi Saputra, Nur Muhammad Rifli Saiful Yusa, Muhammad Rijal Abdul Abswar, dan saya sendiri Ulia Ramawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kesalahan atau kekeliruan berpikir. Kekeliruan berpikir atau kesalahan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Jadi, kekeliruan berpikir adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen yang tidak tepat atau yang salah, atau juga bisa dikatakan menyesatkan. Kekeliruan atau kesalahan berpikir sering disebut juga dengan falasia atau falasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sumber-sumber kesalahan berpikir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Abdul Asraf, NIM 1950211018. Sumber-sumber kesalahan berpikir. Logika deduktif, kesalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya arti. Jadi di sini jika suatu kata yang menimbulkan banyak arti itu akan menjadikan kesalahan berpikir. Yang dimaksud bagaimana? Jika suatu kata mempunyai dua arti atau banyak, semisal bajak, sapi membajak sawah, beda dengan bajak laut bersandar di suatu pulau. Yang kedua, logika induktif, kesalahan yang disebabkan oleh salah paham, pengamatan yang tidak lengkap maupun masih campur aduk. Kesalahan yang berikutnya, jika pemahaman atau pengamatan yang tidak dilakukan dengan seksama atau dilakukan secara teliti, maka di situ akan menimbulkan kesalahpahaman yang akan menjadikan pola pikir yang salah. Dan selanjutnya macam-macam kesalahan berpikir akan diterangkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang membahas tentang macam-macam kesalahan atau kekeliruan berpikir. Nah, di sini macam-macam kekeliruan berpikir itu ada 3. Yang pertama kekeliruan formal, yaitu kekeliruan formal adalah bentuk-bentuk jalan pikiran yang keliru yang memperlihatkan bentuk-bentuk luar yang sama dengan bentuk-bentuk argumen yang valid. Kemudian yang kedua ada kekeliruan informal. Pada kekeliruan ini tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan formal dalam berargumen. Sekurang-kurangnya tidak terjadi pelanggaran secara langsung terhadap aturan-aturan formal. Meskipun demikian, kesimpulan yang diajukan atau ditarik sesungguhnya tidak mendapat dukungan premis yang diajukan dalam argumen yang bersangkutan. Contoh seperti kekeliruan informal yaitu kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru, kekeliruan karena memaksakan praduga, kekeliruan karena mengundang permasalahan, kekeliruan karena mengundang argumen yang berputar, kekeliruan karena berganti dasar. Seperti itu contoh yang kekeliruan informal. Kemudian yang ketiga yaitu ada kekeliruan penggunaan bahasa. Nah,
Kekeliruan ini terjadi karena kurang tepatnya kata-kata, frase-frase atau kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan pikiran. Kekeliruan ini terbagi menjadi ada 5 macam kekeliruan. Jadi kekeliruan berbahasa ini menjadi dalam bercakap kepada sama orang atau audiens, itu memang kita harus memakai bahasa yang tertata dan mudah dipahami oleh pendengar. Jadi muncullah kekeliruan penggunaan bahasa. Kekeliruan penggunaan bahasa ini dibagi menjadi 5, yaitu ada equivokasi, yaitu dalam setiap bahasa selalu terdapat perkataan-perkataan yang mempunyai lebih dari satu arti. Jadi satu kata mempunyai beberapa arti. Kemudian yang kedua ada ambiboli. Kekeliruan ini terjadi bukan karena penggunaan suatu kata yang ambigu, tetapi karena penggunaan suatu frase atau suatu kalimat lengkap yang ambigu. Jadi yang ambiboli ini dia lebih bukan satu kata yang salah, tapi satu frase atau kalimat yang salah atau ambigu gitu. Kemudian yang ketiga ada aksentuasi. Nah, kekeliruan ini terjadi karena suatu aksen yang salah atau karena suatu tekanan yang salah dalam pembicaraan. Nah, aksen ini tuh sebenarnya logat kita atau gimana, nada bicara kita. Terkadang audiens atau lawan bicara kita itu tuh memahami kita dengan cara nada bicara kita. Dan setiap tempat itu, setiap daerah di Indonesia itu mempunyai nada bicara yang berbeda-beda. Jadi kita harus memahami setiap daerah yang kita tempati dan kepada siapa kita berbicara, seperti apa logat-logat mereka. Itu aksentuasi. Kemudian yang keempat ada komposisi. Kekeliruan ini terjadi karena penyebutan secara kolektif apa yang seharusnya disebut secara individual. Terus yang kelima ada divisi. Kekeliruan ini terjadi karena kita menyebut secara individual apa yang seharusnya disebut secara kolektif. Contoh, sebuah mobil adalah berat. Karena itu tiap-tiap bagian dari mobil adalah berat. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kekeliruan formal. Poin tadi sudah saya terangkan kekeliruan formal. Kekeliruan formal juga di sini diterangkan. Yang pertama ada A. Fallacy of tall term atau kekeliruan penggunaan empat term. Kekeliruan berpikir karena menggunakan 4 term dalam silogisme. Kemudian yang kedua ada fallacy of undistributed middle. Kekeliruan 2 term penengah tidak cukup. Kemudian fallacy of ill-kit proses. Kekeliruan proses yang salah. Kemudian fallacy of 2 negative premise. Kekeliruan 2 premise. Terus kemudian fallacy of affirming the consequence. Kekeliruan mengakui akibat. Itu yang beberapa kekeliruan dalam formal. Kemudian kekeliruan informal saya sudah menerangkan juga. Ada kekeliruan generalisasi yang terburu-buru, kekeliruan memaksa prasangka, kekeliruan mengundang masalah, kekeliruan mengundang argumen juga, kekeliruan argumen dasar, kekeliruan otoritas yang mendasar, kekeliruan mendasarkan diri dari kekuasaan, kekeliruan argumen tidak relevan. Jadi dalam berpikir dan menyampaikan pikiran, kita itu memang harus berhati-hati agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu sesuai yang kita pikirkan. Jadi pesan-pesan yang dalam pikiran kita ini bisa sampai kepada lawan bicara kita, lawan dialog kita, audiens kita. Agar apa yang
kita bahas, kita sampaikan itu tidak menimbulkan kekeliruan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Bobi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rifli Saifulisa, NIM 172. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya, yaitu mengenai tentang strategi menghindari kekeliruan berpikir. Kekeliruan ambiguitas yang dilakukan adalah mengupayakan agar setiap perkataan atau kalimat yang menimbulkan rasa ambigu dipertegas. Selanjutnya, kekeliruan relevansi yang ditimbulkan oleh tergesa-gesanya mengambil keputusan. Hal ini akan memunculkan kalimat yang tidak cocok dalam pembicaraan yang harus dilakukan tetap bersikap kritis terhadap setiap argumen. Adapun contoh kalimatnya, Rani sedang membaca majalah resep masakan baru. Kalimat tersebut dapat bermakna sedang membaca majalah resep yang baru atau majalah tentang resep baru. Dan kalimat tersebut merupakan contoh kalimat ambigu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.